memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jo. Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Tetap pikul salib meski dipaksa. Saudara-saudari keluargaku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita dipaksa atau diperhadapkan untuk melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai? Atau bahkan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya? Kalau kita dipaksa melakukan hal yang tidak kita sukai, bagaimana perasaan kita ketika berhadapan dengan hidup yang penuh tantangan ini? Yang pasti, keterpaksaan atau situasi dipaksa melakukan sesuatu akan hasilkan reaksi tertentu dalam diri seseorang. Orang bisa saja bersungut-sungut, orang bisa saja menolak, orang bisa saja berpikir yang tidak benar, bahkan marah. Kenapa muncul reaksi yang demikian? Karena benar, orang dipaksa melakukan hal yang dia tidak sukai. Pernahkah kita mengalaminya? Saya yakin setiap kita pasti pernah punya pengalaman yang demikian. Apakah semua yang awalnya hanya sebuah keterpaksaan akan selalu berdampak negatif seperti demikian? Tentu tidak. Dari sebuah keterpaksaan bisa berubah menjadi berkat pada akhirnya. Kita dapat melihat di sini, sebuah keterpaksaan itu tidak selamanya berakhir buruk. Jika kita fokus kepada Allah, jika kita belajar mengerti apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kita. Hal ini nampak sekali, kekasih-kekasih sekalian, dalam catatan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Setiap kita pernah dengar kisah ini, dan bagaimana kita menyaksikan seorang tokoh yang berada dalam seputar kisah kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Dia juga ada di dalam karya Kristus bagi dunia. Siapakah dia yang dicatatkan dalam bacaan Alkitab bagi kita? Simon dari Kirene. Dia adalah Simon dari Kirene. Memang nama Simon dari Kirene ini menunjuk pada seorang Yahudi yang berasal dari Kirene. Kirene ini adalah sebuah kota di Tripoli, Libya, ada di Afrika Utara. Kemunculan Simon dari Kirene yang pertama disebutkan Yesus saat divonis untuk disalibkan, dia berjalan dengan memikul salib sampai keluar kota Yerusalem. Simon dari Kirene, dia datang ke Yerusalem untuk melakukan ziarah menjelang Paskah, dan secara tidak terduga ia harus mengalami situasi pikul salib Yesus dengan terpaksa. Bayangkan apa yang menjadi perasaan hati dari Simon dari Kirene. Kalau kita sandingkan dengan Injil Matius pasal 27 ayat 32, dicatatkan bagi kita bahwa orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dan di ayat yang ke-26 yang tadi kita baca, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikul sambil mengikuti Yesus. Perlu kita cermati bahwa kalau di zaman Tuhan Yesus waktu itu, dalam tradisi waktu itu, salib itu lambang kehinaan. Salib itu hukuman terberat.
Salib itu diberikan bagi seorang penjahat atau pemberontak. Bayangkan, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, prajurit panggil Simon untuk pikul salib Yesus. Seseorang yang tidak dikenalnya. Tentu ini bukan hal yang menyenangkan bagi Simon. Bisa saja waktu itu orang langsung memberikan cap penjahat baginya. Padahal dia tidak tahu apa-apa dengan hukuman salib yang diberikan kepada Yesus. Tapi tidak ada pilihan lain bagi Simon waktu itu. Yang harus dia lakukan adalah menuruti tuntutan para prajurit. Dia harus tetap pikul salib Yesus. Sejarah gereja kita kemudian mencatatkan keharuman nama Simon dari Kirene yang turut ambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keluargaku yang diberkati Tuhan, di minggu sengsara yang ke-6 ini, mari kita belajar dari teladan Simon dari Kirene. Apa yang ia berikan dalam teladan hidupnya ketika ia merelakan bahunya memikul salib Yesus meskipun dalam keadaan dipaksa. Hal yang utama, keluargaku yang terkasih, jangan sekali-kali menolak salib yang dipaksa untuk dipikul dalam mengiring Tuhan Yesus. Alkitab mengisahkan bahwa Tuhan Yesus dalam keadaan yang sangat lemah waktu itu. Sejak dari Getsemani, selanjutnya ia harus memikul salib menuju bukit Golgota di luar kota Yerusalem untuk disalibkan. Tetapi ada di satu tempat ia tidak sanggup lagi untuk memikul salibnya, sehingga ia terjatuh dan salib menimpa dirinya. Dalam kondisi kepayahan yang demikian, adakah orang yang mau menolongnya? Waktu itu, semua orang berada dalam ketakutan. Jangan-jangan kalau saya menolongnya, saya akan mendapatkan perlakuan yang kejam juga. Sama seperti yang dialami oleh Yesus. Dan apa yang terjadi? Semua orang hanya melihat, menyaksikan hanya dari jauh saja. Injil Markus pasal 15 ayat 21 menyampaikan kepada kita, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jelas, dipaksa untuk memikul salib itu hal yang tidak enak. Tapi Simon tidak punya pilihan lain. Ia tetap memikulnya. Tidak dapat dibayangkan bagaimana perasaan Simon dari Kirene ketika ia berjalan dengan susah payah memikul salib dan terus mengikut Yesus. Ia mendapatkan hak istimewa untuk sedikit merasakan berat dan kasarnya salib yang dipikul. Luar biasa, Simon dari Kirene menjadi pribadi yang turut mendampingi Yesus dalam sengsara memikul salib itu. Ketika Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus, ia melakukan tugas yang diberikan di atas pundaknya. Dia tidak menolak, tapi dengan setia ia memikul salib tersebut. Bagaimana dengan kita? Keluargaku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Salib identik dengan penderitaan. Salib identik dengan masalah hidup yang berat. Salib identik dengan masalah hidup yang luar biasa berat. Dalam kondisi yang demikian, adakah kita mau tetap memikul salib itu? Ataukah kita menolaknya? Jangan sekali-kali menolak salib yang dipaksa untuk dipikul dalam mengiring Tuhan kita Yesus Kristus.
Hal berikutnya, keluargaku yang diberkati Tuhan, tetap pikul salib apapun kondisinya. Tetap pikul salib apapun kondisinya. Simon dari Kirene dipilih dalam kisah ini bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan sudah merancangkan dia untuk menjadi bagian dalam penderitaan Yesus. Salib yang dipikul bukan kebetulan, tapi merupakan bagian dari rencana Tuhan. Disinilah kita menyaksikan betapa Simon dari Kirene memberikan keteladanan. Dia adalah pribadi yang tidak lari dari persoalan atau beban berat yang dilimpahkan kepadanya. Sebaliknya dia bersedia memikul salib itu, menolong Yesus yang waktu itu mengalami penderitaan yang hebat. Dia menjadi pribadi yang membantu Yesus yang sementara mengalami pergumulan yang hebat. Dia mau untuk memikul salib itu. Simon tidak berontak terhadap kejadian tiba-tiba yang menimpa dirinya. Peristiwa itu merupakan tindakan cinta dari seorang Simon dari Kirene bagi Yesus yang sementara mengalami penderitaan yang hebat. Satu hal, keluargaku yang diberkati Tuhan, fakta yang ada menunjukkan kepada kita bahwa Simon menerima salib itu, menanggungnya tanpa ada rasa terbeban. Ia tetap pikul salib itu. Bagaimana dengan kita? Keluargaku, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami salib-salib. Anak-anak punya salib yang dipikul. Sebagai orang tua punya salib yang dipikul. Entah di sekolah, entah di rumah, entah dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan. Maukah kita tetap pikul salib yang berat itu? Apapun kondisinya. Karena Tuhan ada sama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita saat kita memikul salib dalam hidup kita masing-masing. Salib yang ringan tentu berbeda dengan salib yang sangat berat. Tapi sekalipun salib yang sangat berat harus dipikul, tetap setia memikulnya. Karena Tuhan sanggup menyertai kita. Hal terakhir, kekasih-kekasih sekalian. Selalu ada konsekuensi dalam pikul salib. Ketika pikul salib ada berkat. Atau bahasa yang sering ketong dengar. Ketika ketong pikul salib, pasti akan ada mahkota yang disediakan bagi kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita dalam memikul salib-salib hidup kita masing-masing. Dalam mengiring Tuhan, terkadang kita juga merasakan beratnya salib hidup yang mesti dipikul. Mari kita pandang kepada Simon. Perjalanan Simon yang melelahkan hari itu menuju Yerusalem, membawa dia kepada Kristus. Siapa yang mengira bahwa dia yang membantu memikul salib yang mengerikan itu, justru Tuhan percayakan untuk melakukan hal-hal yang besar. Apa hal besar? Berkat dari pikul salib dalam keterpaksaan. Kalau kita baca catatan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, Simon adalah orang pertama yang bertobat ketika berhadapan dengan kayu salib dan menjadi pemimpin di mana orang-orang percaya kepada Kristus untuk pertama kali disebut orang Kristen. Di Antioquia, Paulus mengenal keluarga Simon dan berbicara tentang mereka saat mereka telah pindah ke Roma. Semua bisa dilakukan oleh Simon karena dia berjumpa dengan Yesus. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, dari sebuah beban yang tidak kita sukai, Tuhan bisa menaruhkan anugerah dan berkat di dalam beban itu. Sekali lagi, dari sebuah beban dan pergumulan yang mungkin tidak kita sukai,
Tuhan dapat memberikan berkat di dalamnya. Tuhan seringkali membiarkan berkat itu terbungkus dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Berkat bisa terbungkus lewat penderitaan, air mata, segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang kita alami. Belajar dari Simon dari Kirene. Dia dididik untuk berkorban demi Kristus. Mari keluargaku yang terkasih, kita belajar untuk berkorban bagi Kristus. Situasi hari ini dengan adanya ancaman virus corona yang melanda, kita bisa berada dalam ketakutan yang hebat. Sekitar 21 ribuan orang meninggal di berbagai belahan dunia. Bisa menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bisa mengalihkan fokus hidup kita tidak lagi pada Kristus, tapi pada ketakutan yang kita alami. Itu bisa saja kita kemudian mengatakan bahwa ancaman virus corona menjadi salib di tahun 2020. Tapi tetap kita hadapi dengan hikmat yang dari Tuhan. Tetap kita hadapi, kita meresponnya sebagai bagian dari ada maksud Tuhan lewat ancaman virus corona yang ada. Sambil kita berdoa, keluarga kita dilindungi, NTT dilindungi, Indonesia dilindungi, bahkan dunia bisa dilindungi oleh Tuhan. Dengan diselesaikannya ancaman virus corona yang kita doakan selama ini dalam waktu dekat, bisa diputuskan virus yang menyebar. Apa arti firman ini bagi kita? Keluargaku, berawal dari sebuah keterpaksaan dalam pikul salib, bisa mendatangkan keharuman dan berkat. Jangan takut pikul salibmu masing-masing, sekalipun terpaksa. Adakah hari ini engkau sementara memikul salib di bangku pendidikanmu, dalam kehidupan keluarga kita, ataupun dalam kehidupan pelayanan dan pribadi? Apakah kita pernah merasa terpaksa untuk terlibat dalam pengiringan akan Tuhan? Apakah kita pernah merasakan saat dimana kita diharuskan pikul salib dengan terus mengikut Dia? Kita harus berhadapan dengan air mata dan kesesakan, pergumulan dan beban hidup yang harus kita pikul dalam mengikut Yesus. Adakah beban itu membuat kita lemah dan ingin lari dari salib itu? Jangan, saudaraku, jangan lari dari salib itu. Pikul salib sekalipun terpaksa di awal. Percayalah, Tuhan sanggup menjadikan salib yang dipikul mendatangkan berkat. Karena dari salib ada mahkota. Jangan kecewa dan putus asa. Saat pikul salib, ada rencana besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bahkan untuk dunia ini. Pesan saya bagi keluarga tercinta dalam ibadah rumah hari ini, kebaktian yang dipindahkan dari gereja ke rumah kita masing-masing. Di minggu sengsara yang ke-6, belajar dari Simon dari Kirene. Tetap setia, pikul salib sekalipun dipaksa di awal. Di awal dipaksa, bersama Tuhan akan ada berkat yang Tuhan sediakan. Akan ada mahkota yang Tuhan anugerahkan di hidup kita. Tetap setia, pikul salib hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu menderita memikul salibnya. Selamat pikul salib apapun kondisinya. Amin.